Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ujian akhir semester di semester 2020.2 ini. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ini banyak yang bertanya-tanya gimana sih sebenarnya UAS di UT di semester ini gitu. Sementara memang kita sudah menyampaikan beberapa surat-surat sifatnya memberikan informasi kepada media sosial, dan juga kita japri akan melalui WhatsApp dan email. Nah, mungkin jika beberapa teman-teman belum menerima email, itu kemungkinan besar bahwa data pribadi pada akun SIA-nya belum sesuai. Nah, karena itu kita adakan klinik ujian, harapannya memang nanti mahasiswa memahami bagaimana sistem ujian yang akan kita lakukan. Mungkin lanjut. Nah, langsung kita ke back. Ya, prinsip penyelenggaraan UAS di semester 2020.2 ini, karena memang kita masih dalam kondisi COVID ya, dan jumlah orang yang terkena dampak COVID juga belum menurun. Maka dari itu Universitas Terbuka mengambil keputusan bahwa UAS di masa COVID ini harus tetap dilaksanakan. Berbeda dengan sebelumnya, kalau yang di semester kemarin kita nggak ada UAS, tetapi nilai diambil dari TMK atau TUTON atau tutorial tatap muka. UAS dan TAP yang kita laksanakan di masa pandemi COVID-19 ini pada prinsipnya adalah yang pertama menjunjung tinggi marwah dan kehormatan akademik UT. Nah, jadi kita secara bersama-sama harus menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan akademik kita. Jadi jangan sampai nanti teman-teman itu ada yang men-share lembar soal, kemudian meng-copy paste jawaban, terus mencontek, mengerjakan dalam satu ruang yang akhirnya jawabannya sama. Nah, kalau nanti seperti itu akan ada sanksinya. Nah, nanti akan saya jelaskan sanksinya seperti apa. Prinsip yang kedua adalah bahwa mahasiswa tidak dirugikan. Kenapa? Kalau kita melihat di semester kemarin, itu banyak yang nilainya A, banyak yang nilainya A-. Terus saya diprotes, Pak, si ini kan males kok nilainya sama sih sama saya. Dia males dapat nilainya A-, saya rajin nilainya A. Nah gitu, jadi prinsip di UAS ini agar mahasiswa tidak dirugikan. Siapa yang mau belajar pada prinsipnya nanti dia akan memperoleh nilai yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah secara operasional ini dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Nah, jadi ujian UAS-nya ini pertama kali kita laksanakan, jadi UAS-nya di rumah masing-masing. Jadi nggak ada alasan nanti kalau UAS tetap dilaksanakan, COVID meningkat, nggak begitu. Jadi kita tetap melaksanakan UAS di rumah, tentunya dengan memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID. Nah, mungkin nanti ada di beberapa daerah yang memang jaringan internetnya sangat sulit, mungkin nanti ada skema yang berbeda. Tetapi untuk kita di UPBJJ UT Bandung, setelah dilakukan survei bahwa hampir di semua daerah mahasiswa kita ini mempunyai sinyal yang cukup untuk mengupload dan mendownload soal atau lembar jawaban. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada pelaksanaan ujian akhir semesternya. Kalau di semester-semester sebelumnya, mata kuliah kita selain TAP ini sifatnya pasti objektif, artinya pilihan ganda.
Nah, kalau sekarang kita pakai tesnya berbentuk uraian tugas atau bentuknya project atau bentuk lain yang menguji kemampuan mahasiswa, gitu ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri. Nah, ini dipahami kita tidak pilihan ganda, bentuknya bukan pilihan ganda. Nah, yang hadir hari ini itu ada ilmu hukum, sosiologi, dan sastra Inggris bidang minat penerjemah. Selanjutnya yang dilakukan adalah dengan modus take home exam, di mana naskah ujian dan jawaban ujian dikerjakan oleh mahasiswa di mana saja dan boleh buka buku. Jadi open book. Dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh UT Pusat dengan tetap mentaati dan menjunjung tinggi integritas akademik. Nah, jadi ini take home exam, dia boleh open book. Jadi nanti teman-teman silakan mengerjakan di rumah. Boleh buka buku, boleh buka yang lain, misalnya internet atau jurnal-jurnal, boleh. Sepanjang teman-teman bisa menjawab pertanyaan, karena ini sifatnya adalah menguji kemampuan berpikir teman-teman. Gitu. Jadi walaupun open book, kalau teman-teman nggak belajar, tetap aja kesulitan jawabnya. Karena yang kita sasar adalah bukan teman-teman bisa menjawab berdasarkan menyalin dari apa yang ada di modul, kemudian tinggal dijawab disalin gitu. Enggak begitu. Tetapi pertanyaannya yang disasar itu adalah level C3 ke atas. HOTS istilahnya, higher order thinking. Jadi berpikir lebih. Jadi kita nggak bicara jelaskan pengertian ini, jelaskan pengertian itu. Kita nggak bicara itu, tetapi lebih kepada analisis, membandingkan, kemudian menganalisa, menjabarkan, dan seterusnya. Jadi lebih gampang mana esai sama pilihan ganda? Sebenarnya lebih gampang esai. Kalau teman-teman belajar lebih cepat. Selanjutnya naskah dan jawaban ini akan diunduh dan diunggah secara online pada laman the.ut.ac.id. Nah, saat ini website ini belum bisa kita akses karena memang ujiannya kan masih lama ya. Jadi kita belum buka. Nanti pada saat ujian akan kita buka. Itu jadi nanti naskah soal dan jawaban diunduh di situ. Jadi tidak ada cerita bahwa Pak, saya ketinggalan mengupload jawaban, saya kirim ke Bapak ya gitu, terus ngejapri ke WA saya, kirim jawaban. Nah, itu nggak bisa gitu nanti, karena yang dinilai adalah aplikasinya, aplikasi THE itu. Di dalam aplikasi THE nanti teman-teman diberikan satu akun. Nah, yang diberi nilai adalah akun itu. Jadi kalau nanti kirim jawaban ke saya itu nggak bisa dinilai maksudnya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Boleh kalau ada yang, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di chat ya. Jadi kita langsung sambil diskusi aja boleh. Nah, ini apa yang harus mahasiswa persiapkan dan perhatikan? Pasti teman-teman udah tanya nih. Wah, kita mau UAS. Apa aja yang harus disiapin? Yang japrisnya juga udah banyak, di grup juga udah banyak pertanyaan, tetapi memang kalau di grup mungkin sedikit banyak udah ada gambaran ya THE itu seperti apa. Nah, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah tiap mata kuliah yang diujikan, yang dikerjakan dalam satu hari ujian. Nah, jadi satu mata kuliah itu satu hari. Besok satu mata kuliah lagi. Besoknya belum tentu ada mata kuliah. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melihat waktu ujiannya. Pada prinsipnya adalah bahwa satu mata kuliah itu satu hari. Gitu. Satu jadwal mata kuliah itu dikerjakan dalam satu hari. Yang kedua, khusus mahasiswa yang meregistrasikan mata kuliah dengan jam ujian yang sama atau bentrok,
dengan mata kuliah lain, maka mahasiswa wajib mengunduh dan mengunggah serta mengerjakan soal UAS pada hari yang sama. Nah, kalau teman-teman lihat di kertas registrasi waktu awal semester, di kolom itu ada namanya jam ujian. Jam ujian atau waktu ujian, saya lupa itu, teman-teman bisa lihat di kertas registrasi. Itu ada kodenya 1.1, 12, 13, 21 dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman yang SIPAS, kalau tidak mengambil mata kuliah pulang, biasanya tidak akan ada yang bentrok mata kuliahnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang non SIPAS, nah ini yang rentan akan ada mata kuliah yang bentrok jam ujiannya. Jadi satu hari itu bisa jadi dia 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah, bisa jadi. Nanti kita lihat skemanya seperti apa. Yang ketiga, mahasiswa mencetak kartu tanda peserta ujian THE melalui laman sia.ut.ac.id/ktpu. Nah, ini bisa di-download mulai tanggal 23 November kemarin, tapi memang di tanggal 23 itu sore ya baru bisa di-download. Kalau di tanggal 24 ya kadang bisa, kadang enggak, karena memang yang akses banyak sekali kan. Rata-rata ambil KTPU cepat, responsif gitu, bagus sih memang. Nah, kalau kemarin nggak bisa, mungkin bisa di-download hari ini gitu. Yang keempat adalah daftar dan jadwal UAS THE seluruh mata kuliah yang diregistrasikan mahasiswa pada semester 2020.2 itu tercantum pada KTPU THE. Nah, jadi teman-teman sekarang coba dilihat kertas registrasi pada saat mulai semester kemarin, itu dilihat, kemudian dicocokin sama KTPU-nya. Ada nggak mata kuliah yang beda? Gitu. Sepanjang mata kuliahnya sama, berarti nggak ada masalah. Nah, ada masalah ketika mata kuliahnya beda, registrasinya mata kuliahnya 5, tahu-tahu pas ujian cuma 4. Nah, kalau ada kejadian kayak gitu langsung buru-buru ngelapor. Bisa ke WhatsApp kita UPBJJ atau boleh ke saya langsung di Japri, boleh. Next. Nah, ini adalah gambar KTPU ya, mungkin format yang sekarang udah agak berbeda. Kalau kemarin itu kan ada semester, terus ada masalah, Pak saya ini semester 3 kok di KTPU semester 5, saya ini semester 2 kok di KTPU semester 3. Nah, sekarang kalau di format yang baru, saya dapat informasi dari mahasiswa bahwa semester udah nggak ada lagi gitu. Jadi teman-teman yang harus lihat adalah NIM, nama, kemudian mata kuliahnya. Nah, mata kuliahnya ini harus dilihat sesuaikan dengan yang diregistrasikan kemarin. Jadi kolomnya adalah yang pertama kolom nomor, setelah itu kolom mata kuliah, kemudian jadwal pengerjaan, dan waktu ujian. Nah, waktu ujian ini teman-teman bisa lihat di kertas registrasi semester awal semester ini kemarin, atau lihat di katalog. Nah, jadi kalau di kita itu kan setiap waktu ujian itu udah ditentukan dari awal. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di lip registrasi itu kita ada tulisan bahwa UAS dilaksanakan pada tanggal 6 dan 13 Desember kalau nggak salah. Coba saya cek kalender. Iya, ada tanggal 6 dan 13 Desember. Jadi kita itu UAS itu sebenarnya hanya 2 hari dalam satu semester, yaitu di minggu pertama tanggal 6 misalnya, dan minggu kedua di tanggal 13. Nah, waktu ujian pada katalog ini misalnya 1.1, 1.4, 2.1, itu menandakan bahwa kalau 1.1 berarti minggu pertama sesi 1. Kalau 1.2 berarti minggu pertama sesi 2. Minggu pertamanya kapan? Minggu pertamanya kalau teman-teman lihat di lip itu di tanggal 6 Desember. Minggu keduanya adalah di tanggal 13. Jadi kalau 1.1 itu tanggal 6 sesi 1, 2.1 itu tanggal 13 sesi 1. Nah, tapi karena ini COVID, kita abaikan itu. Jadi kita nggak usah lihat itu. Jadi kita ujiannya sudah bukan di tanggal 6 dan 13 lagi. Nah,
jadi waktu ujian di katalog itu diabaikan. Yang perlu teman-teman lihat adalah pada kolom jadwal pengerjaan. Nah, jadi di KTPU itu udah ada jadwal pengerjaannya. Misalnya kalau di sini yang saya tampilkan ini, kalau teman-teman nggak kelihatan, mungkin kalau di handphone kecil ya, tapi mungkin bisa di handphonenya bisa dimiringin supaya gambarnya bisa gede. Di apa istilahnya tuh? Di auto rotate misalnya. Nah, dibalik aja handphonenya biar ini kelihatan tampilannya. Nah, yang pertama teori komunikasi Eskom 4204. Ini jadwal pengerjaannya hari Sabtu tanggal 5 Desember 2000. Kemudian yang kedua adalah Eskom 4327. Manajemen hubungan masyarakat. Ini sama di hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian mata kuliah yang ketiga Eskom 4330. Mata kuliah teknik mencari dan menulis berita. Ini sama hari Sabtu juga. Tanggal 5 Desember 2020. Nah, berarti pada minggu pertama dia ada 4 mata kuliah. Teori komunikasi, manajemen hubungan masyarakat, teknik mencari dan menulis berita, dan metode penelitian komunikasi. Pada minggu ada 2 dia mengerjakan di tanggal 5 dan tanggal 8. Tanggal 5 dia 3 mata kuliah, kemudian di tanggal 8 dia ada 1 mata kuliah. Gitu. Bagaimana ini yang 3? Nah, yang 3 ini harus dikerjakan dalam 1 hari. Nggak boleh besoknya, nggak boleh. Karena jadwalnya udah beda. Dia nggak bisa download soal besok gitu. Nah, kemudian untuk yang Eskom 4439 Hukum Media Massa ini Sabtu tanggal 12 Desember dan Eskom 4437 ini Senin 14 Desember. Jadi teman-teman itu belum tentu setiap harinya ada ujian, belum tentu. Jadi bisa aja minggu ini 3 hari, cuma minggu depan 2 hari bisa aja. Gitu ya. Nah, ketentuannya ini nanti ujian dilaksanakan di laman the.ut.ac.id. Kemudian mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan yang ada pada KTPU ini. Kemudian waktu pelaksanaan THE ini mengacu pada waktu Indonesia Barat atau GMT+7. Nah, kemarin ada mahasiswa sosiologi dia hubungin saya, Pak, gimana tanggal 3 saya mau ke Dubai, saya 3 bulan di sana, saya bisa nggak tetap ikut ujian? Nah, beruntungnya karena kita sekarang take home exam, nah dia bisa ngerjain di Dubai, tapi waktu yang digunakan itu harus GMT+7 gitu. Jadi bukan waktu Dubai tetapi waktu Indonesia Barat gitu ya. Lanjut, waktu unduh soal dimulai pukul 00 sampai dengan pukul 21. Nah, itu waktu unduh soal. Waktu unggah buku jawaban dimulai dari jam 03 sampai dengan 24.00. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengunggah BJU minimal 3 jam setelah mengunduh naskah. Waktu unduh soal hingga unggah BJU maksimal 6 jam, hingga dalam waktu 6 jam mahasiswa tidak mengunggah BJU THE, maka dianggap sudah selesai mengerjakan soal THE yang sudah diunduh. Sistem akan menutup secara otomatis sehingga mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU THE. Khusus dengan jam ujian bentrok dapat mengunduh naskah soal berikutnya jika sudah mengunggah jawaban BJU sebelumnya. Nah, ini yang penting. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa secara umum waktu unduh soal itu dimulai dari jam 00 sampai jam 9 malam. Itu waktu unduh soal. Ya, jadi bisa dari jam 12 malam ini sampai jam 9 malam itu bisa. Nah, tetapi ketentuan yang harus dipahami lagi bahwa teman-teman bisa mengupload jawaban
itu paling singkat 3 jam setelah mengunduh soal. Dan paling lambat 6 jam setelah mengunduh soal. Nah, jadi kalau teman-teman itu mendownload soal, maka waktu berjalan. 3 jam setelahnya baru buku jawaban ujian atau jawaban itu baru bisa diupload. Sebelum 3 jam tidak bisa diupload. Berarti kalau unduh soal jam 6, baru dapat mengupload jawaban itu pukul 9. Dan paling lambat 6 jam setelah mendownload soal. Jadi kalau download soal jam 6, mengumpulkan jawaban atau mengupload itu paling cepat jam 9, paling lama jam 12. Lewat dari jam 12 maka sistem akan terkunci, teman-teman dianggap sudah selesai dan tidak mengupload jawaban. Nah, gitu ya. Jadi kalau belum punya rencana untuk mengerjakan ujian, jangan download dulu soalnya. Gitu. Ini karena udah kepo misalnya, pengen tahu nih apa ya soalnya, bangun tidur malam-malam jam 1 malam ngelihat handphone di download itu soal, setelah dia download dia tidur, bangun-bangun jam 8, udah nggak ada waktu lagi buat ngerjain, apalagi buat ngupload gitu. Jadi kapan waktu yang tepat untuk mendownload soal adalah saat teman-teman sudah siap ingin melakukan ujian. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba saya cek dulu ke chatting ya. Nah, ini untuk pertanyaan mungkin nanti bisa tulis nama dulu ya, karena ini nggak tulis nama, jadi saya bingung. Kalau bisa sih sama prodinya. Karena THE memperbolehkan open book, apakah di setiap jawaban harus mencantumkan juga sumber yang kita ambil dalam menjawab soal? Iya. Kan tadi di awal kita menjunjung tinggi kehormatan akademik. Nah, kalau kita menjunjung tinggi kehormatan akademik, maka dalam pengutipan kita harus tuliskan sumbernya. Gitu. Nah, biasanya untuk penulisan sumber juga ada nilai tambah. Jadi bukan copy paste, tapi tuliskan sumbernya. Harus, sebaiknya begitu kalau nilainya mau bagus. Gitu ya. Ini saya nggak tahu namanya siapa. Jadi karena open book, apakah di setiap jawaban harus menyantumkan juga sumber yang kita ambil? Ya, kalau misalnya harus menulis sumbernya, ditulis. Tapi kalau hasil pemikiran sendiri, boleh. Tapi argumentasinya apa, tulis aja sumbernya, dapat dari mana. Selanjutnya Pak Zul, lama waktu pengerjaannya sesuai jadwal. Lama pengerjaannya tadi paling cepat 3 jam, paling lama 6 jam setelah mengunduh soal. Jadi teman-teman setelah 6 jam nggak bisa lagi. Nah, kenapa dikasih waktu 3 jam paling cepat? Karena memang soal itu didesain untuk dikerjakan dalam waktu 180 menit. Sebenarnya sih 120 menit. Tetapi diberikan tambahan waktu 60 menit untuk belajar lagi mungkin. Kemudian diberikan waktu 3 jam lagi. Kenapa dia bisa 6 jam? Supaya teman-teman punya kesempatan untuk misalnya ngeprint BJU, kemudian men-scan jawaban, kemudian mencari sinyal gitu. Jadi waktunya adalah paling cepat 3 jam setelah mendownload soal dan paling lama 6 jam setelah mendownload soal. Jadi bukan seharian ya. Jangan sampai salah. Lanjut, kapan aplikasi THE bisa diunduh? Wah, mungkin maksudnya bisa diakses. Aplikasi THE saya juga nggak tahu kapan bisa diakses. Kemungkinan paling lambatnya adalah pada saat ujian, paling cepatnya kemungkinan adalah H-1 atau H-2 sebelum ujian. Tapi saya juga nggak tahu, yang jelas nanti teman-teman itu ikutin medsos, karena pasti diumumin di situ kalau aplikasi THE udah bisa diakses. Nah, buat teman-teman yang punya grup WhatsApp, biasanya ya udah heboh gitu. Baru bisa diakses, udah heboh, akhirnya kita rame, servernya down.
gitu ya, kayak yang udah-udah. Nah, kalau servernya down, ntar baru pada sibuk lagi gitu. Itu bagus sih, artinya mahasiswa kita antusias gitu. Kemudian dari Sena ada pertanyaan, dari lampiran surat batas waktu pengerjaan hanya 6 jam setelah soal diunduh, apa bisa 24 jam mengirimkan? Ini udah saya jawab ya, tidak bisa ya. Jadi setelah 6 jam aplikasi akan tertutup dan teman-teman nggak bisa upload lagi. Kemudian pertanyaan Iwan Setiawan, untuk hari kerja rencananya saya akan mengerjakan THE, akan mendownload jam 15 sampai dengan jam 18, bisa nggak? Boleh, silakan. Kalau untuk mendownload soal sebelum jam 9 malam masih bisa. Gitu. Boleh. Tidak akan mengganggu waktu kerja sih sebenarnya. Kemudian ini Anonymous, mohon dipastikan untuk tanda tangan di BJU dan surat pernyataan katanya bisa tanda tangan digital. Nah, nanti ini ya, nanti ini kita jawab. Nah, karena ini udah sampai kepada BJU. Sekarang kita masih bahas KTPU. Nah, mungkin bisa kita lanjut. Apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu ya sebelum ujian? Nah, itu dulu. Selanjutnya adalah mahasiswa wajib berada di lokasi yang ada jaringan internet. Nah, gitu. Jadi kalau udah mau ujian, persiapkan diri, cari internet. Wah, besok saya ujian, saya harus cari internet. Gitu ya. Ah, besok saya ujian, ada jadwal nih. Kan teman-teman udah tahu tuh jadwalnya dari sekarang. Nah, saya besok mau ujian, langsung cari internet. Gitu ya. Karena kalau nggak ketemu internet nanti nggak bisa download soal, nggak bisa upload jawaban, akhirnya ujiannya gagal. Ujian gagal, ulang lagi semester depan, kan sayang. Jangka waktu pelaksanaan UAS setiap mata kuliah mulai dari mengunduh naskah dan mengunggah hasil ujian adalah paling lama 6 jam pada hari yang sama. Nah, ini yang saya jelasin tadi. 7. Pengaturan jadwal dan jangka waktu pelaksanaan UAS dikendalikan otomatis oleh sistem aplikasi. Jika mahasiswa tidak mengunggah hasil jawaban pada waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap sudah selesai mengerjakan soal THE. Nah, ini ke nomor 5 ya. Mahasiswa wajib berada di lokasi yang ada jaringan internet. Jadi kita tidak mewajibkan yang sinyal kuat gitu. Tetapi cukup ada jaringan internet aja, karena yang dibutuhkan itu hanya sekitar 2 MB itu untuk mendownload dan mengupload itu aja. Jadi teman-teman selama ujian itu mau offline juga nggak apa-apa gitu. Jadi internet itu hanya dibutuhkan untuk mendownload dan mengupload gitu. Jadi bukan ujian, selama ujian nanti online terus, nggak gitu. Jadi nggak perlu internet yang kuat, yang jelas harus ada internet. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini ketentuan mengerjakan soal UAS. Yang pertama, mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari THE sesuai dengan mata kuliah dan jadwal yang tertera pada KTPU. Yang kedua adalah mahasiswa tidak bisa mengunggah BJU UAS THE tanpa mengunduh terlebih dahulu naskah soal UAS THE. Nah, jadi nggak bisa download BJU itu nggak bisa kalau belum download soal. Makanya tadi waktu ujian berjalan setelah teman-teman itu mengunduh soal. Jadi soal diunduh baru dianggap ujian, dimulai. Jadi kalau langsung download BJU itu nggak bisa. Jadi nanti jangan pada panik kalau BJU-nya nggak bisa di-download. Wah, kenapa nih buku jawaban saya nggak bisa di-download? Ternyata emang belum download soal gitu. Jadi soalnya harus di-download dulu baru BJU-nya di-download. Itu ya. Yang ketiga, mahasiswa mengunggah jawaban BJU UAS THE sesuai dengan kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya. Nah, kode mata kuliah dan nama mata kuliah itu teman-teman bisa lihat di KTPU atau di klip registrasi.
Kemudian mengisi cover BJU dan surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik. Nah, jadi selain BJU ada surat pernyataan kejujuran akademik. Kemudian yang kelima, mentaati tata tertib peserta UAS THE. Nah, jadi jangan berpikir bahwa oh ini take home exam, ngerjainnya di rumah nggak ada tata tertib, ya nggak gitu. Ujiannya tetap ada tata tertibnya. Nanti saya kasih lihat tata tertibnya apa aja. Kemudian selanjutnya mahasiswa dapat menjawab naskah UAS dengan tulis tangan atau mengetik disimpan dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Nah, jadi jangan lagi bertanya, Pak boleh tulis tangan nggak? Boleh. Boleh diketik nggak? Boleh. Jadi teman-teman silakan pilih mana cara yang dianggap paling mudah. Jadi kalau di mahasiswa kita ini kan beragam ya, dari usianya, dari latar belakangnya gitu. Jadi beda-beda. Memang ada yang merasa gampang, saya tuh lebih cepat kalau tulis tangan. Karena tulisan saya bagus. Aduh, saya itu lebih seneng ngetik. Karena kalau tulis tangan saya repot. Boleh. Jadi silakan teman-teman pilih mana yang dianggap paling mudah. Mau tulis tangan, silakan sepanjang bisa dibaca orang lain. Mau diketik juga boleh. Gitu. Dengan ukuran maksimal 2 MB. Lebih dari 2 MB nanti nggak bisa diupload, aplikasinya nolak. Nah, jadi kalau nanti ukurannya lebih dari 2 MB silakan di-convert. Gimana caranya convert? Googling aja. Ada banyak kok cara untuk convert PDF itu, ada yang online, ada yang offline, banyak caranya, silakan di-googling. Jangka waktu pelaksanaan UAS setiap mata kuliah ini mulai dari mengunduh naskah dan mengunggah hasil jawaban ujian adalah 6 jam pada hari yang sama. Oke, nah ini adalah gambar dari buku jawaban ujian. Kalau nggak terlalu kelihatan, mungkin teman-teman bisa handphonenya dibalik. Nah, buku jawaban ujian nanti covernya seperti ini. Nah, jadi ini yang harus di-download. Yang diisi pertama itu nama mahasiswa, kemudian di bawahnya ada NIM, nomor induk mahasiswa, diisi dengan NIM sendiri. Kemudian tanggal lahir diisi, kode nama mata kuliah. Nah, ini bisa dilihat di KTPU, kemudian kode nama program studi. Nah, kode nama program studi lihat di mana? Masa iya nggak tahu sih? Kalau nggak tahu juga ya lihat di katalog. Atau kalau misalnya susah nyarinya di katalog, lihat di LIP. Di LIP itu sebelah kanan atas ada program studi. Nah, program studi itu sebelahnya ada kodenya, misalnya hukum 311 prodi ilmu hukum gitu. Kode nama UPBJJ. Nah, kode nama UPBJJ ini kodenya untuk kita di Bandung adalah 24. Jadi 24 garis miring Bandung. Gitu ya. Jadi kodenya kode 24. Hari atau tanggal UAS THE. Hari apa, tanggal berapa ditulis. Kemudian ditandatangani oleh peserta ujian. Nah, jadi tanda tangannya ini harus sama dengan tanda tangan pada saat registrasi di UT dulu, pertama kali. Nah, itu pasti ketahuan kalau tanda tangannya beda. Nah, jadi teman-teman harus tanda tangan sendiri. Ya, petunjuknya ini ada petunjuknya, nanti di BJU silakan dibaca, tapi sekarang saya bacain. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini. 2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. 3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan. 4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik. Nah, kemudian surat pernyataan kejujuran akademiknya ini ada. Nah, ini surat pernyataan. Nah, teman-teman nggak usah khawatir
nggak usah berpikir, aduh gimana bikin surat pernyataannya, nggak masalah, kita udah siapin. Yang perlu teman-teman isi itu udah ada. Jadi tinggal nama, NIM, kode mata kuliah, fakultas, program studi. Fakultasnya kalau kita ya, kalau sosiologi, ilmu hukum dan sastra Inggris ini fakultasnya FISIP, FHI. Program studinya, nah kalau yang hukum, ilmu hukum atau sosiologi atau sastra Inggris bidang minat penerjemah, kemudian diisi UPBJJ UT Bandung. Ditulis di bawahnya, kalau lagi di Bandung tulis aja Bandung tanggal berapa, kalau lagi di Garut tulis aja Garut tanggal berapa, kemudian ditandatangani. Nah gitu, jadi ada dua tadi, buku jawaban ujian dan surat pernyataan, ini tidak boleh ketinggalan gitu ya. Jadi teman-teman harus isi dua ini dulu baru menjawab soal. Oke, saya kembali ke pertanyaan. Tadi sampai mana? Oh, sampai dari lampiran surat. Oh, ini sudah. Untuk hari kerja ini sudah. Mohon dipastikan untuk tanda tangan di BJU dan surat pernyataan katanya bisa ditandatangan digital. Tapi ada juga yang bilang harus tanda tangan basah. Saya cari-cari di panduan tidak menemukan jawaban. Jangan sampai nilai kita kurang karena tanda tangannya tidak sesuai ketentuan. Nah, jadi tanda tangannya boleh digital apa basah? Kalau saran saya sih sebaiknya basah. Nah, ini kan tidak diatur harus basah atau digital. Jadi ya pada prinsipnya kalau tidak diatur berarti boleh gitu. Apalagi orang hukum tahu ya asas legalitas. Prinsipnya adalah kalau nggak diatur ya boleh gitu. Kalau nggak ketemu aturannya, di panduannya nggak ada, harus basah atau harus digital, ya berarti bisa dipilih salah satunya gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau tidak diatur berarti boleh. Ya artinya ini kan udah baca panduan ya, ternyata tidak ketemu. Nah ini bagus, mahasiswa yang bagus. Ada mahasiswa yang nggak mau baca panduan, nanya-nanya terus gitu. Nah ini bagus, di panduan memang tidak ada, berarti boleh. Mau basah boleh, mau digital boleh. Lanjut, mohon izin Pak, bila ada pihak UT sudah mensurvei bahwa posisi mahasiswanya berada di wilayah yang sinyalnya bagus, apakah pihak UT sudah melakukan persiapan terhadap sistem webnya perihal gangguan server yang disebabkan banyaknya mahasiswa yang mengakses karena saat tuton juga tidak jarang terjadi gangguan. Nah ini bagus ya pertanyaannya, tapi nggak ada namanya sayangnya. Kita dalam ujian itu kita kasih waktu 21 jam. Nah dalam 21 jam itu dipecah. Ada yang ngerjainnya jam 3 pagi, ada yang ngerjainnya jam 4 pagi, ada yang ngerjainnya jam 5. Itu kan semua kan beda ya. Jadi berbeda dengan tuton, misalnya teman-teman udah deadline baru ngumpulin, ya wajar servernya down karena dikerjakan di last minute gitu, atau kebanyakan orang mengupload di last minute. Nah kalau ujian THI ini kan enggak, menguploadnya itu kan mengupload jawabannya itu waktunya tidak bersamaan. Jadi setiap mahasiswa waktunya kan beda-beda pasti. Jadi insya Allah tidak ada gangguan server. Nah kalaupun ada gangguan server, seperti pengalaman yang sudah-sudah, pasti ada kebijaksanaan dari UT untuk memberikan solusi. Kayak tuton misalnya, kemarin pas deadline ternyata gangguan, kan kita tambahin waktunya gitu. Ya, tapi mudah-mudahan besok lancar. Jadi teman-teman harus positive thinking dulu. Hal-hal teknis seperti itu ya kalau menurut saya sih nantilah itu gitu. Jadi teman-teman sekarang fokus bagaimana caranya bisa mengerjakan dengan baik, kemudian nanti menguploadnya tepat waktu gitu ya. Insya Allah nggak ada masalah kalau untuk server karena ini ujian. Kemudian lanjut, di registrasi awal ada TAP, tetapi di KTPU yang baru tidak terdaftar. Nah, untuk ujian TAP ini kan di tanggal 12 dan 13 Desember. KTPU-nya memang belum ada, karena sekarang itu masih satu gelondongan kan TAP itu
TAP ini kan tidak take home exam, jadi dia ujiannya online. Nah sekarang kita sedang membagi berdasarkan domisili mahasiswa yang ujian TAP. Misalnya yang di Bandung supaya ujiannya di Bandung, yang di Garut ujiannya di Garut, yang di mana lagi? Purwakarta ujiannya di Purwakarta, yang di Cirebon ujiannya di Cirebon. Nah sekarang itu mahasiswa kita UT Bandung yang ujian TAP sedang kita bagi-bagi. Nah setelah itu nanti udah dibagi sesuai domisilinya baru bisa cetak KTPU. Nah jadi KTPU nanti KTPU TAP itu nanti ya, sekarang kita fokus ke UASnya dulu. Nah nanti di medsos akan kita umumkan kalau KTPU TAP udah bisa di-download. Gitu ya, karena jadwalnya juga kan beda-beda nanti. Lanjut ke pertanyaannya si Nadia FR. Selamat siang Bapak, saya ingin bertanya apakah KTPU nanti harus diupload juga beserta lembar jawaban, cover BJU dan lain-lain, atau cukup jadi pegangan pribadi aja? Nah ini Nadia, kalau KTPU nggak perlu diupload lagi, itu udah jadi pegangan Nadia aja, biar tahu ujiannya kapan, jadwalnya kapan gitu. Ya jadi nggak masalah, nggak perlu di print. Cukup di download aja di handphone buat dibuka-buka gitu, karena nanti nggak diupload. Saya masih susah untuk mencetak KTPU karena webnya masih ada pengecekan sistem. Nggak apa-apa Pak, kalau besok print KTPU-nya boleh. KTPU itu boleh di print kapanpun sampai tanggal 4 Desember. Nah jadi masih panjang waktunya. Itu ya nggak apa-apa, jadi nggak perlu buru-buru. Kalau sekarang webnya masih rame yang download, wajar lah, karena kan mahasiswa kita itu ada 350 ribuan orang gitu. Jadi kalau sekarang sistemnya masih labil, masih goyang, itu wajar ya. Jadi nggak apa-apa, besok aja di download KTPU-nya, nggak masalah. Kemudian ada lagi Pak, bagaimana kalau misalkan jaringan tidak stabil bahkan tidak bisa mengirim jawaban? Apakah ada perbaikan? Tidak ada perbaikan. Jadi kita jadwalnya hanya hari itu saja, Jack. Nah ini kan teman-teman nggak perlu online. Jadi nggak perlu jaringan yang stabil sebenarnya. Sepanjang ada jaringan internet, maka itu bisa untuk download atau upload. Karena hanya 2 MB. Jadi nggak masalah. Herlin, Bapak saya mau bertanya untuk soal apakah wajib di print dan jawaban tulis tangan atau bisa kita mengerjakan tanpa di print. Terima kasih. Nah ini tadi saya udah sampaikan ya, terserah, boleh dipilih. Mau tulis tangan, kemudian di scan, atau mau langsung save as PDF, kalau diketik boleh, terserah. Silakan dipilih mana yang paling memudahkan teman-teman. Gitu. Ya, kecuali memang pada soal ada jawaban wajib tulis tangan, nah baru harus tulis tangan. Misalnya bahasa Indonesia dia mau pidato, coba buatlah pidato ini ditulis tangan misalnya. Nah itu harus tulis tangan, nggak boleh diketik gitu. Tapi kalau tidak diatur, bebas. Silakan dipilih mana yang paling mudah. Pak, gimana kalau UASnya bentrok sama TAP? Nah ini kita tidak akan bentrok, karena UAS itu di hari Senin sampai Jumat, dan TAP itu di hari Sabtu Minggu. Sabtu atau Minggu, maaf. Jadi nggak akan bentrok. Jadi UAS itu hari Senin sampai Jumat untuk sesi 1, kemudian Senin sampai Jumat lagi di sesi 2. Kalau TAP-nya kita di tanggal 12 dan 13 Desember. Sabtu atau Minggu gitu. Nanti jadwalnya bisa dilihat di KTPU-nya. Dapatnya hari Minggu apa dapat hari Sabtu gitu. Selanjutnya adalah Fikri Muhammad SF, Prodi Ilmu Hukum. Pertanyaannya, jadi untuk jawaban boleh mengambil referensi lain ya Pak? Tidak harus dari modul UT? Ya, boleh. Boleh, mau pakai referensi lain sepanjang referensinya terpercaya itu boleh. Jangan juga ngambil dari Wikipedia misalnya, jangan, itu kan apa ya, tidak ilmiah. Atau ngambilnya dari Blogspot misalnya,
Itu jangan. Jadi referensinya harus jelas, misalnya jurnal apa, judulnya apa, penulisnya siapa, itu ada di halaman berapa, ya gitu boleh. Jadi nggak harus di modul. Ya, nah tapi soal kita diambil dari modul gitu. Jadi soalnya kita dalam membuat soal pasti rujukannya adalah modul. Tapi kalau mau menjawab di luar itu, ya nggak apa-apa, boleh. Oke, lanjut ya. Next. Nah, ini adalah tata tertib. Kebaca nggak ini? Kecil-kecil ya tulisannya. Saya akan bacakan tata tertibnya. Yang pertama adalah mengunduh naskah UAS, cover BJU, dan surat pernyataan kejujuran akademik melalui aplikasi THE. Jadi ada 3 yang diunduh. Pertama, naskah, kemudian cover BJU, kemudian surat pernyataan. Diunduhnya di the.ut.ac.id. Kemudian mengisi dan menandatangani identitas pada cover BJU dengan benar. Kemudian mengisi dan menandatangani surat perjanjian kejujuran akademik. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca saja ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan mengikuti UAS THE di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang tercantum, nggak boleh. Kemudian mengunggah BJU kurang dari 3 jam sejak soal diunduh, ini juga nggak boleh. Kalau teman-teman itu soalnya di-download kemudian 2 jam jawabannya udah selesai, tetap nggak bisa diunduh. Diunduhnya tetap 3 jam setelah soal di-download. Selanjutnya adalah menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh diri sendiri. Nah, nggak boleh nih ya, teman-teman unduh naskah soal THE dari teman gitu, nggak boleh. Karena soalnya belum tentu sama. Jadi ya, soalnya diambil di akunnya masing-masing. Memberikan naskah UAS kepada siapapun, nggak boleh. Ada naskah UAS, misalnya soalnya bagus, terus diupload di medsos, nggak boleh ya. Kalau di saya itu misalnya saya bikin soal contoh kasus, nama-nama pelakunya saya ambil dari tokoh kartun Jepang misalnya, atau dari tokoh Mobile Legend. Nah, karena menurut teman-teman wah bagus nih soalnya, terus teman-teman posting di medsos, itu nggak boleh gitu ya. Lanjut, menerima atau memberikan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal UAS THE. Masing-masing aja ini mah. Jadi jangan jangan saling tolong menolong lah dalam UAS. Nggak boleh. Mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain dan mengakui sebagai pekerjaan sendiri. Ini pasti ketahuan ya. Karena kita punya korektornya nanti dia bisa, ini jawabannya kok sama gitu, karena setiap korektor mengoreksi satu mata kuliah gitu. Jadi kalau ada jawaban yang sama pasti ketahuan. Melakukan kecurangan dan atau bekerja sama dengan siapapun dalam mengerjakan soal UAS THE, menyebarluaskan soal dan jawaban melalui medsos. Nah, ini yang tadi saya bilang, menggunakan jasa orang lain atau joki, melakukan tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik UT. Pelanggaran terhadap tertib ini akan diberikan sanksi akademik, nilainya untuk mata kuliah terkait atau seluruh mata kuliah pada semester berjalan. Nah, nanti saya kasih unjuk ini sanksi akademiknya apa aja. Lanjut, nah ini adalah jadwalnya. Minggu pertama itu tanggal 5 sampai tanggal 9. Kemudian minggu kedua dari tanggal 12 sampai tanggal 16. Lanjut. Nah, sampai sini tadi kita udah bahas teknisnya. Saya mau cek lagi ke pertanyaan. Masih ada nggak sih yang belum paham terkait teknis
THE-nya sebelum kita masuk ke cara mengerjakan soal. Selamat siang Pak Zul, perkenalkan saya Fadel Muhammad Kurniawan dari Prodi Ilmu Hukum. Pak, izin bertanya, cara masuk grup WA Ilmu Hukum bagaimana ya? Karena saya belum masuk grup WA. Wah. Ya, mungkin yang ilmu hukum yang mau masuk grup boleh di-save nomor saya 0852 66 09 99 55. Nah, tapi memang saya kalau japri itu jarang bales. Nah, kalau nanti teman-teman mau masuk grup, silahkan japri supaya minta dimasukin ke grup gitu. Jadi saya tuh lebih banyak menjawab di grup ilmu hukum daripada japri, karena kalau saya harus menjawab japri ada banyak sekali ya mahasiswa kita. Saya ulang lagi ya, 0852 66 09 99 55. Ya, silakan dimunculkan di chatting boleh. Nah, ini kan ilmu hukum. Bagaimana kalau yang selain ilmu hukum? Nah, kalau yang selain ilmu hukum, saya belum ada grupnya. Ada grup sosiologi itu semester 1. Kemudian sastra Inggris bidang minat penerjemah juga semester 1 yang ada. Nah, kalau teman-teman punya grup lain, mungkin mau mengundang saya, boleh. Boleh ya, untuk dimasukin ke grup. Lanjut, mohon info nomor yang bisa dihubungi bila terjadi kendala yang fast respon. Udah tuh, kebetulan saya udah kasih nomor kan. Ya, mangga boleh. Wibawanto, Prodi Manajemen. Oh, manajemen sebenarnya besok ya acaranya, tapi nggak apa-apa, hari ini ikut, besok manajemen juga ada agendanya, klinik ujiannya besok, tapi nggak apa-apa, besok silahkan ikut lagi. Mohon izin bertanya Pak, apakah soal ujian materinya sesuai yang ada di modul atau di luar modul? Pada prinsipnya setiap soal itu lahir dari modul, gitu. Jadi soalnya itu diambil dari modul, tetapi bukan bulat-bulat diambil dari modul. Sahata Panjaitan, apakah sampul BJU dan surat pernyataan bersama jawaban BJU diunggah dalam satu lampiran? Nah, ini saya juga belum tahu ya, karena surat edarannya belum ada. Yang pasti ada dua, gambaran saya itu ada dua. Yang pertama, kemungkinan dia dijadikan satu lampiran, halaman pertama misalnya surat pernyataan, halaman kedua cover BJU, baru jawaban dijadikan satu file, atau di THE-nya nanti dia punya rumah masing-masing. Misalnya mata kuliah A, PJU-nya upload di sini, terus suratnya upload di sini gitu. Saya belum tahu, nanti perkembangannya kita lihat bersama ya. Pak, saya mau mengerjakan soal jam 1 malam. Ini Pak Khaldun. Wah, ini ilmu hukum nih, ada di grup nih Pak Khaldun. Boleh Pak, bisa. Soal itu bisa di-download jam 1 malam. Cuma setelah download jangan tidur, langsung kerjakan. Karena jam 7 itu udah nggak bisa upload jawaban lagi. Gitu. Boleh saja, bisa. Jadi jam 1 malam udah bisa di-download, tetapi ngupload paling lambat itu jam 7. Lebih dari itu udah nggak bisa lagi. Selamat siang Bapak, nanti ada yang di-upload mata kuliahnya, nomor dan mata kuliahnya yang ada di KTPU saja ya. Semua disamakan dengan KTPU ya. Soalnya nomor mata kuliah di modul dan katalog kan ada yang berbeda. Kalau modul ini bisa dipakai lebih dari satu prodi. Tapi kalau mata kuliah, dia setiap prodi pasti beda. Nah, kalau teman-teman lihat mata kuliah di katalog, misalnya kalau ilmu hukum, itu ada namanya hukum agraria, HKUM sekian-sekian, tapi kan bahan ajarnya itu hukum pertanahan, ADPU sekian-sekian. Jadi, kode modul atau bahan ajar itu belum tentu sama dengan kode mata kuliah.
Nah, yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah kode mata kuliah gitu. Jadi dalam mengisi BJU nanti yang ditulis kode mata kuliah bukan kode bahan ajar. Ya. Ini Teris sudah ya. Tadi ada jawabannya. Kalau nanti pas TAP mungkin bentrok nggak Pak? Soalnya UAS tanggal 13 nggak. TAP itu tanggal 12 atau tanggal 3. Soalnya pada tanggal Teris, kalau nanti pas TAP mungkin bentrok nggak Pak? Soalnya pas tanggal 13 juga ada jadwal mata kuliah UASnya. Kayaknya tanggal 13 nggak ada UAS, mungkin Teris salah informasinya. Coba lihat lagi di KTPU. Kayaknya tanggal 13 itu nggak ada UAS deh. Oh ada ya? Ada jam ujian 2.2. Coba tampilin itu. Coba tampilin itu tadi. Jadwal. Mana, Cak? Yang ini. Yang di sini. Jadwal. Ke belakang sekali. Belakang. Ke belakang. Ke belakang bukan ke depan. Nah ini ya, tanggal 12 dan tanggal 13. Oh iya, ini ternyata ada ya untuk yang di sesi kedua. Ya, nah TAP ini kan hanya 3 jam. Di jam pagi sesi 1 atau siang sesi 2. Nah, kalau mata kuliah yang bentrok, saya rasa ini masih tetap bisa dikerjain ya. Jadi berarti hari itu nanti Teris ada 2 mata kuliah, 1 ujian TAP, 1 ujian UAS. Jadi nggak ada masalah bentroknya, kan bisa dikerjain pagi atau malam. Ya, jadi untuk yang ikut TAP ini sebetulnya nggak ada masalah ya. Karena TAP itu hanya 3 jam. Nah, teman-teman bisa melakukan UAS di luar jam TAP. Kemudian ini ada lagi yang tanya, Pak, izin bertanya, TAP itu akan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa atau mahasiswa pada semester tertentu saja? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini silakan dibuka katalog, terus lihat di kurikulum. Ada nama mata kuliah namanya TAP. Nah, kalau masih semester 1, semester 2, semester 3 itu belum ngambil mata kuliah TAP. Jadi ujian TAP itu adalah ujian mata kuliah TAP. Nah, mata kuliah TAP itu ada di semester 6. Itu. Jadi kalau belum ambil mata kuliah TAP ya ujiannya cuma UAS aja. Selanjutnya Salman Hamzah bertanya, apakah kebijakan UAS THE hanya dilaksanakan untuk semester ini selama pandemi COVID saja? Apakah jika keadaan sudah kembali normal UAS THE akan dilaksanakan kembali di semester-semester selanjutnya? Karena menurut saya UAS dengan metode esai dan dengan sistem THE akan membuat mahasiswa lebih mudah dalam mempelajari materi UAS dan juga sudah terbiasa berlatih dalam mengerjakan tugas-tugas selama sesi tutorial. Dan juga dengan UAS THE dengan waktu ujian yang 1 hari 1 mata kuliah yang diujikan akan meringankan beban belajar mahasiswa. Berbeda dengan sistem UAS dengan mode pilihan ganda, 1 hari ujian mahasiswa bisa diuji dengan lebih dari 1 mata kuliah. Ya, jadi UAS ini semester ini aja apa semester depan juga saya belum tahu ya. Jadi kita masih ikut kebijakan dari kebijakan akademik dari pusat.
Jadi saya nggak tahu apakah semester depan masih tetap UAS THE saja, karena kan nanti UAS THE kita baru semester ini. Nah, nanti setelah UAS THE kita akan evaluasi dan nanti kita akan lihat mana yang lebih bagus gitu. Ya pasti ada keputusan yang baik lah dari kebijakan akademik. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Nah, kita lanjut, ini tujuan dari THE. Nah, setelah mengikuti sesi ini, maksudnya klinik ujian ini, mengerjakan tes, mahasiswa dapat mengerjakan tes uraian atau soal kasus HOTS dengan kaedah yang benar sehingga nilai ujian THE menjadi maksimal. Nah, tadi kita sudah membahas tentang teknis cara mengerjakan UAS-nya, dari mulai mendownload sampai mengupload, waktunya seperti apa, ketentuannya seperti apa. Nah, sekarang mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk merefleksikan cara belajar teman-teman selama ini. Next. Harapannya nanti supaya kita bisa memetik hikmah bagaimana cara belajar yang baik. Nah, saya ingin refleksi yang pertama, ini mahasiswa kita, mahasiswa UT ini biasanya tidak terbiasa mengerjakan ujian dengan format uraian atau kasus. Gitu. Karena kita biasa ujiannya dengan objektif atau pilihan ganda. Ya, paling kalau mengerjakan esai ini hanya untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan layanan bantuan belajar seperti Tuton atau TTM. Nah, kalau yang tidak mengikuti layanan bantuan belajar biasanya ya cuman taunya pilihan ganda aja gitu ya. Ini masalahnya. Nah, sekarang kita ketemu THE. Nah, jadi teman-teman jangan kaget. Kemudian selanjutnya mahasiswa tidak terbiasa menjawab soal dengan ranah kognitif yang lebih tinggi, menuntut pemahaman tingkat tinggi gitu. Nah, di THE ini memang yang dituntut adalah ranah kognitif. Jadi ilmu pengetahuan betul. Jadi teman-teman harus menganalisa, mampu membandingkan, mampu menjabarkan gitu. Nah, selama ini kan hanya jelaskan pengertian ilmu hukum menurut siapa? Jelaskan teori penegakan hukum menurut Friedman misalnya. Udah tinggal disebutin aja. Nah, kalau sekarang tidak di tingkat itu, tetapi tingkatnya lebih tinggi gitu. Kemudian selanjutnya tingkat literasi mahasiswa terhadap bidang ilmunya masih rendah. Nah, teman-teman ini kan banyak yang punya kesibukan sehingga tidak punya waktu untuk belajar gitu ya. Yang dibaca modul kadang baru 2 halaman udah ngantuk gitu. Nah, ini masalah memang. Tetapi teman-teman harus mulai mencicil belajar dari sekarang. Selanjutnya, mahasiswa tidak terbiasa fokus mencari jawaban suatu soal uraian pada sumber referensi yang benar. Nah, ini banyak yang dapat hoax misalnya, sumbernya nggak tepat. Nah, jadi harusnya memang baca itu pada sumber yang benar. Jadi kalau baca berita, cari berita yang sudah kredibel. Kemudian kalau baca tulisan, lihat di jurnal gitu, bukan di blogspot, bukan dari apalagi opini-opini orang gitu ya, orangnya orang nggak dikenal. Nah, itu jangan. Kemudian budaya copy paste masih sangat masif. Nah, ini kelihatan nih kalau copy paste ini. Kalau saya periksa Tuton, nah ini pasti ketahuan, wah ini copy paste. Sekarang kan gampang ya untuk lihat ini copy paste apa bukan. Itu gampang betul, ada caranya kita. Nah, besok di UAS ini nggak boleh. Kemudian tidak cermat dalam memahami kata perintah dalam soal. Nah, ini yang penting. Kalau soal itu bilang sebutkan, maka harus disebutkan. Kalau soalnya minta dijelaskan, maka harus dijelaskan. Kalau soalnya minta bandingkan, maka harus dibandingkan. Nah, jangan sampai soalnya minta dibandingkan, kemudian teman-teman menjawab dengan menyebutkan. Gitu. Pasti nilainya tidak maksimal.
Selanjutnya adalah budaya sistem kebut semalam. Nah, ini yang paling keren. Pokoknya hari ini, besok deadline, hari ini ngerjain. Besok deadline, hari ini ngerjain. Nah, modul itu kan tebel tuh, apalagi PTIH tuh tebel banget. Itu kan nggak akan selesai dengan semalam gitu. Nah, kalau teman-teman belajar itu semalam, besok ketemu soal, pasti kelabakan cari jawabannya. Tuh. Ya, jadi mulai dari sekarang, mulai dicicil. Kita masih punya waktu hampir 2 minggu buat belajar. Ya. Lanjut. Next. Nah, apa itu soal uraian atau soal esai? Ini kalau kita lihat bentuknya, soal uraian atau esai berupa argumentasi yang Anda berikan terhadap pandangan atau klaim Anda. Pandangan atau ide tersebut dinyatakan berdasarkan interpretasi Anda terhadap subjek permasalahan. Nah, ini soalnya ya, yang dinyatakan dengan meninjau berbagai aspek sumber referensi. Ada ya modul, ya artikel ilmiah, ada buku, e-book. Kemudian Anda perlu memberikan support atau dukungan terhadap pandangan atau ide Anda tersebut agar pandangan Anda tersebut kuat dan dapat diterima. Nah, jadi soal uraian itu ini dia mahasiswa harus kelihatan nih, wah ini mahasiswa berpikir kritis, dasar pemikirannya ada dari sumber referensi, dia udah baca apa, menemukan contoh, kemudian berargumen gitu. Jadi jawaban itu tidak hanya memindahkan jawaban, tetapi harus ada argumentasinya. Gitu. Lanjut. Next. Nah, ini kesalahan umum dalam mengerjakan soal uraian. Yang pertama adalah asumsi bahwa semakin banyak tulisan, maka nilai akan semakin tinggi. Nah, ini hati-hati. Banyak senior-senior di UT ini ngasih tahu ke junior-juniornya, apalagi yang tab misalnya. Udah, kalau tab itu yang penting tulisannya penuh. Nah, itu nggak jaminan. Kalau nilainya tinggi, berarti jawabannya bagus. Gitu. Perasaan saya jawab nggak nyambung-nyambung amat, berarti karirnya bagus. Nah, gitu ya. Kalau THE kan bantuannya dari tutor. Jadi, hilangkan asumsi bahwa semakin banyak tulisan, maka nilainya akan semakin tinggi. Ya, enggak. Karena bobot nilai itu tidak dilihat dari semakin banyak tulisan. Gitu ya. Ini asumsi yang salah. Kemudian ada asumsi lagi bahwa jika jawaban ditulis berdasarkan pendapat sendiri, maka nilai akan semakin tinggi. Nah, ini juga salah. Betul, kita butuh pendapat sendiri, namun harus didukung oleh argumentasi dari referensi yang ada. Itu misalnya teman-teman diberikan contoh tentang percobaan fogging. Nah, dalam menentukan itu perbuatan itu percobaan atau bukan. Misalnya ada orang parkir motor di UT, kemudian ada orang lain duduk di motor dan dia mengeluarkan kunci T. Pada saat mengeluarkan kunci T, ada satpam yang melihat. Nah, sampai situ udah bisa disebut percobaan atau belum dalam hukum pidana misalnya. Nah, teman-teman nggak bisa menjawab, wah ini adalah percobaan, wah ini adalah belum percobaan. Nah, dalam menjawab itu harus didukung oleh teori-teorinya. Gitu, misalnya harus sudah ada niat. Nah, niatnya dilihat dari mana? Niatnya dilihat dari orang itu sudah bawa kunci T gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi bahwa jika jawaban ditulis berdasarkan pendapat sendiri nilainya akan tinggi, itu belum tentu, tapi harus didukung oleh argumentasi. Kemudian selanjutnya adalah asumsi bahwa terdapat nilai upah tulisan dari setiap jawaban. Ada nggak upah tulisan? Ya ada, paling kecil 5 misalnya, atau 3 poin dari 100 poin, upah tulisannya cuma 3. Lah kalau 3 itu jadi apa? Nah, nilai tuton teman-teman itu nggak bisa masuk, nggak bisa membantu kalau nilai THE-nya tidak mencapai 30% yang betulnya. Gitu. Jadi jangan sekali-sekali berpikir, ada upah tulisan. Gitu. Jangan.
ya, karena upah tulisan nanti akan melemahkan teman-teman sendiri dalam berpikir. Jadinya nggak mau mikir, penting nulis aja, orang dapat nilai juga gitu. Itu kan sayang, waktu kita 6 jam itu panjang, bisa teman-teman gunakan untuk dapat nilai 85 lah. Kalau udah 85 itu A udah di tangan. Jangan sampai semester ini dapat nilai D, nyesel. Semester depan ngambil mata kuliah yang sama. Nah, mumpung sekarang THE, soalnya isai, hajar. Kalau bisa dapat A, semua nilai di semester ini. Itu ya, jadi jangan berpikir ada upah tulisan. Itu adalah melemahkan teman-teman sendiri. Selanjutnya adalah jawaban tidak menjawab inti pertanyaan. Jawabannya kemana, jawabnya kemana. Atau jawabannya udah nyerempet-nyerempet dikit tetapi tidak kena kepada inti pertanyaan yang dimau oleh si pembuat soal. Kemudian tidak mengikuti instruksi pada soal uraian. Nah, setiap soal itu pasti ada instruksinya. Instruksinya dia mau apa, nah itu yang harus diikuti sama teman-teman. Tadi yang saya bilang kalau dia minta jelaskan, ya jelaskan. Kalau dia minta analisa, ya harus dianalisa sampai kepada akar-akarnya, gitu. Lanjut. Nah, ini adalah kaidah menjawab soal esai. Ikuti instruksi. Nah, instruksi ini biasanya ada pada bagian atas lembar soal atau dijelaskan sebelum ujian dimulai. Nah, ini teman-teman harus lihat. Misalnya penguji mensyaratkan di bahasa Indonesia, misalnya buatlah 2 paragraf pidato ini. Nah, itu kan instruksi. Jangan dibikin 3 paragraf karena nanti nilainya tidak maksimal. Yang diminta 2 terus teman-teman ngasih 3. Nah, itu kan namanya kan ngerjain tuh, ngerjain korektor gitu. Harusnya korektor ngoreksinya sedikit, cuma 2 paragraf, sama teman-teman dikerjain dikasih 4 paragraf. Nah, akhirnya nilainya nggak maksimal. Jadi instruksinya diikutin. Jangan lari dari instruksinya. Nah, kesalahan yang dibuat dengan tidak mengikuti instruksi ini akan fatal dan mengurangi nilai gitu. Jadi kalau dimintanya 2 paragraf ya 2 paragraf. Kemudian pastikan memahami pertanyaan dan perintah. Nah, baca soalnya itu minimal 2 kali. Ada kita kadang-kadang baru lihat soal udah langsung tahu jawabannya ada. Nah, ternyata jawabannya salah. Salahnya bukan salah menjawab, tapi salah memahami pertanyaan. Nah, jadi baca minimal itu 2 kali. Yang pertama itu fungsinya untuk mendapatkan gambaran secara umum dari pertanyaan yang diajukan. Kemudian membaca kedua itu fungsinya untuk secara detail memperhatikan apa yang diharapkan oleh pertanyaan tersebut. Gitu ya. Jadi pertanyaan itu dipahami, jangan sampai dibaca cuma 1 kali. Selanjutnya adalah buat outline jawaban. Nah, jadi sebelum teman-teman menjawab di kertas BJU, ada baiknya dibuat dulu outline-nya. Jadi kalau udah punya outline, nanti jawaban teman-teman akan tersusun dengan rapi. Ada kadang kita udah menulis jawaban, ternyata ada yang lupa. Oh, lupa nih 1 pasal ketinggalan. Harusnya pasalnya di atas, karena teman-teman lupa, diselip-selipin di bawah. Nah, jadinya kan jawabannya jelek. Nah, sebaiknya buat outline-nya dulu, ketika udah yakin, baru dipindahin ke BJU. Selanjutnya adalah tulis jawaban pada BJU. Nah, jadi jawabannya setelah outline dibuat, tulis di BJU. Nah, jawaban Anda ini harusnya bentuknya sebaiknya deduktif. Artinya berikan argumentasi sendiri dulu, baru kemudian dijabarkan alasan-alasannya, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah review jawaban. Nah, jawaban yang udah kita tulis ini harus kita review lagi, kita baca lagi, pastikan apakah udah sesuai dengan pertanyaan. Jangan merasa udah selesai, terus udahlah. Padahal waktu baru 3 jam.
Nah, jangan. Kalau teman-teman emang lagi santai, tidak lagi buru-buru, jawabannya bisa direview lagi. Kalau udah yakin, baru upload. Setelah upload, baru masuk ke mata kuliah kedua. Kalau ada. Kalau nggak ada, berarti hari itu bebas. Bisa seneng-seneng. Itu. Nah, mungkin ini yang terakhir. Slide terakhir mungkin. Ini adalah pelanggaran akademik dalam ujian dan sanksi akademik. Nah, kalau pelanggaran ujiannya mencontek jawaban mahasiswa lain atau memberikan contekan, nilai mata kuliahnya E. Yang mencontek dan yang memberikan contekan, kan jawabannya sama. Nah, kalau jawaban sama, dua-duanya E. Untuk mata kuliah yang jawabannya sama, yang jawabannya saling contek-mencontek, itu nilainya E. Pelanggaran yang kedua adalah meminta dan atau menyertakan orang lain dalam mengerjakan soal ujian. Nah, ini akan dipandang sebagai joki. Nah, kalau joki, pelanggarnya bisa mendapatkan surat peringatan. Kemudian, semua mata kuliah yang diregistrasikan pada semester ini dinyatakan tidak lulus atau nilainya E. Jadi bukan satu mata kuliah. Misalnya yang ketahuan joki hanya satu mata kuliah, tetapi yang tidak lulus nanti satu semester. Semua mata kuliahnya nilainya E. Gitu. Nah, ini adalah sanksi akademik. Jadi harapannya memang teman-teman bisa mengerjakan UAS sendiri dengan baik. Ya. Sampai sini kita lanjut ke pertanyaan. Oh, ini ada banyak banget pertanyaan ya. Sandra, izin bertanya, adakah rekomendasi web atau sumber jurnal serta materi yang Bapak rekomendasikan selaku pembimbing akademik ilmu hukum yang materinya sesuai dengan materi modul UT? Ini ada banyak ya. Ada banyak materi kita. Ya, ada banyak. Jadi teman-teman kalau jurnal bisa cari di mana aja. Misalnya di portal Garuda, di jurnal UT, ada jurnal ilmu hukum, hukum progresif, ada banyak jurnal. Lanjut, selamat siang Pak Jul, saya ingin menanyakan buku jawaban ujian apakah berbentuk Word atau PDF. Nah, ini saya nggak tahu ya. Kalau nanti PDF, teman-teman bisa convert aja ke Word kalau mau diketik. Tapi kalau mau tulis tangan bisa langsung print. Tapi kalau mau diketik, teman-teman bisa convert ke Word. Kalau saya biasanya pakai PDF 24 atau PDF ORG gitu. Karena hasilnya bagus. Setelah kita convert ke Word langsung bisa kita edit. Gitu ya. Ya, Bu. Lanjut, izin bertanya Pak dari Krisna Bayu, agar jawaban dapat poin besar itu lebih baik jawaban sesuai dengan modul, jurnal, atau apa Pak? Agar jawaban besar teman-teman harus tepat sasaran gitu. Kalau modul itu kan hanya memberikan gambaran. Misalnya tadi kalau kita bicara fogging atau percobaan, modul itu hanya memberikan gambaran bahwa percobaan itu ada di pasal 53 KUHP. Misalnya dipandang suatu percobaan apabila sudah memiliki niat, ada permulaan, kemudian tidak terlaksananya suatu perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri. Nah, modul itu hanya bicara sebatas itu gitu. Nah, tetapi pertanyaan THE nanti tidak hanya menanya sebatas itu, tetapi ada argumentasi yang diberikan teman-teman berdasarkan membaca modul.
Gitu. Jadi yang bagus jawabannya sesuai modul, jurnal, atau apa. Yang bagus adalah menuangkan pemahaman teman-teman sendiri berdasarkan membaca modul disertai dengan referensinya. Gitu. Referensinya modul ya modul, referensi jurnal ya jurnal gitu. Gitu. Kalau soalnya lahir dari modul, tapi jawabannya itu bisa luas kemana-mana. Gitu ya, Krisna Bayu. Pak, apakah prodi sosiologi juga bisa konfirmasi ke nomor Bapak? Boleh, tapi kalau sebaiknya kalau teman-teman udah punya grup WhatsApp, boleh undang saya aja sih. Gitu. Selanjutnya ada Pak Untung. Siang Pak Julam, izin bertanya, apakah ada kesamaan THE dan LMS yang kita wajib membuat akun terlebih dahulu? Nah, Pak Untung, kalau di LMS itu kan kita udah diberikan sebenarnya akunnya. Nah, cuma kalau LMS itu kan isinya ada banyak, dia lebih mirip ke Tuton. Nah, kalau THE ini sebenarnya lebih mirip ke TMK, tugas mata kuliah. Jadi kita nanti tetap dikasih akun, cuman isinya nggak banyak. Kalau LMS itu kan isinya ada 8 sesi, ada diskusi, segala macam. Nah, kalau di THE ini paling isinya hanya mata kuliah, soal, dan upload gitu. Jadi sedikit. Jadi kita nggak bikin akun, nanti akunnya udah disiapin. Mungkin loginnya pakai email, tapi passwordnya mungkin nanti akan diberikan gitu. Mana? Lanjut. Izin bertanya, kalau jawaban telah diunggah, apa masih bisa diedit, diperbaiki selama masih ada waktu? Nah, ini Rivaldi bertanya, izin bertanya Pak, apakah kalau sudah di buku jawaban ujian sudah diunggah, apakah masih bisa diperbaiki jika ada waktu? Nah, ini saya belum tahu ya, bisa apa enggak. Kalau websitenya sama dengan TMK, berarti bisa. Nah, tapi karena ini ujian, saya nggak tahu kalau ujian masih bisa atau enggak. Makanya tadi saya udah ingatkan bahwa teman-teman harus mereview kembali PJU-nya. Jadi kalau belum yakin jangan upload dulu. Karena saya nggak tahu nih kalau udah diupload dia akan terkunci atau masih bisa upload lagi. Gitu. Nah, untuk amannya adalah pastikan jawabannya udah final baru diupload gitu aja. Ya, untuk Valdi. Masih ada pertanyaan nggak? Nih, Pak Kris. Masih ada pertanyaan? Saya menanyakan mengenai alih kredit ke prodi, cuma sampai saat ini belum ada jawaban, jadi bingung mau ambil apa. Mohon maaf, pertanyaannya melenceng. Mana? Tidak ada. Dah, kita masih punya waktu 20 menit lagi. Apakah prodi sosiologi juga bisa konfirmasi ke nomor Bapak? Boleh, boleh. Cuma itu tadi sebaiknya udah punya grupnya, kemudian nanti bisa invite saya gitu supaya nggak terlalu banyak yang menjapri. Karena kalau semakin banyak yang japri, nanti kasihan teman-teman yang lain, akhirnya nggak kejawab gitu. Memang sebaiknya kita gunakan grup WhatsApp aja, kecuali memang yang sifatnya pribadi, baru boleh japri. Pribadi itu maksudnya kaitannya ada masalah di data pribadi, ada masalah di NIM, ada masalah di registrasi, gitu. Baru boleh pribadi ya.
Kalau yang sifatnya umum, supaya teman-teman yang lain juga paham, sebaiknya di grup aja, di grup WhatsApp. BCU-nya untuk Word atau PDF? Itu dijawab tadi. BJU-nya berbentuk Word atau PDF, ini udah dijawab tadi Anastasia, pertanyaan Anastasia. Bentuknya Word atau PDF. Nah, saya nggak tahu kalau dari yang biasa-biasanya PDF. Tapi nanti kalau butuh mau di-convert, kalau misalnya PDF, convert aja ke Word, nggak masalah. Kalau hasilnya jadi beda. Oke. Izin untuk kategori penilaian atau bobot. Di-publish coba. Udah. Mana? Izin untuk kategori penilaian atau bobot penilaian saat luas. Pertanyaan. Ini adalah izin untuk kategori penilaian atau bobot penilaian saat luas apa Pak? Izin bertanya untuk kategori penilaian pada saat UAS. Nah, kategori penilaian pada UAS sama kayak UAS biasanya. Kalau di kalau teman-teman ikut tuton, maka kontribusinya 40% terhadap UAS. Kalau teman-teman ikut tatap muka yang semester ini tuh web, maka kontribusi terhadap nilai UAS itu 50%. Kalau teman-teman yang menggunakan layanan belajar TMK, kontribusinya 30% terhadap nilai UAS. Nah, kalau nggak ikut TMK, nggak ikut tuton, nggak ikut web, nilai UAS-nya murni dari hasil teman-teman. Gitu. Masih ada lagi? Saya mata kuliahnya bentrok 2 hari. Yang sama mengajarkan 2 mata kuliah. Kan 6 jam tersebut berlaku untuk 2 mata kuliah. Yang akan saya tunggu dan enggak. Nah, ini Neneng ya, Neneng Siti Mariam. Menurut Bapak ujian TAP di tanggal 12 dan 13. Tapi saya sudah dapat jadwal TAP dari laman sia.ut.ac.id tanggal 1. Apa jadwal ini sudah valid? Nah, Neneng Siti Mariam ini UPBJJ mana? Kalau Neneng Siti Mariam ini UPBJJ UT Bandung, saya kan nggak tahu nih ya yang akses ke sini nih UT Bandung aja atau ada dari wilayah lain, karena ujian TAP ini memang beda-beda. Nah, kalau di UT Bandung kita di tanggal 12 dan tanggal 13 gitu. Kalau KTPU-nya belum bisa dicetak di SIA karena sekarang sedang kita plotting per domisili supaya bisa ujian tanggal 12 atau tanggal 13. Gitu ya, Neneng Siti Mariam. Jadi kalau UPBJJ-nya di UT Bandung, nanti TAP-nya yang betul adalah bukan tanggal 1, tapi tanggal 12 atau tanggal 13 Desember. Oke, ya, teman-teman silakan isi daftar hadir dengan mengklik ada di kolom chatting ya, itu ada daftar hadir, silakan diisi. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Zulham, saya ada mata di hari yang sama pengerjaannya 2 mata kuliah. Apakah 6 jam tersebut berlaku untuk 2 mata kuliah yang akan saya unduh? Nah, ini kayaknya baru bergabung mungkin ya. Tadi saya udah jelasin, 1 mata kuliah itu paling cepat 3 jam setelah unduh soal dan paling lama 6 jam setelah unduh soal. Mata kuliah kedua baru bisa di-download soalnya setelah mengupload BJU dari tugas pertama. Nah, jadi kalau udah di tugas
mata kuliah yang kedua, nanti waktunya start lagi. Paling cepat 3 jam sebelumnya, 3 jam setelah download soal, dan paling lama 6 jam. Jadi waktunya maju lagi gitu. Jadi paling cepat 3 jam, paling lama 6 jam itu per mata kuliah. Mata kuliah kedua baru bisa di-download soalnya setelah BJU soal pertama, mata kuliah pertama itu diupload gitu. Itu ya, ini namanya nggak ada. Selanjutnya Fabia Brata, Pak mohon izin bertanya, kemarin kan saya hanya ikut 3 mata kuliah e-learning. Nah ada beberapa mata kuliah yang saya nggak ikut, kira-kira ada TMK kembali nggak Pak? Makasih. Kalau semester kemarin, untuk teman-teman yang nggak ngerjain tuton itu dikasih TMK. Kenapa dikasih TMK? Karena nilai akhir diambil dari layanan bantuan belajar. Mau e-learning atau TMK. Makanya kalau e-learningnya nggak dikerjain, dia dikasih TMK. Nah berbeda dengan semester ini kita ada UAS. Nah kalau ada UAS, kalau nggak ngerjain e-learning, maka tidak diberikan TMK. Gitu. Jadi tetap ikut UAS. Jadi nanti harus ikut UAS THE. Nilainya gimana? Nilainya murni. Nilai THE adalah nilai akhir nanti. Jadi udah nggak dapat lagi TMK ya Fabia Brata ini. Itu karena udah terregistrasi tuton. Lanjut, selamat siang Pak, izin bertanya, tanggal lahir saya yang tercantum di UT tanggal 27 Juli, sedangkan di kartu keluarga saya tanggal 22 Juli. Apakah saat menulis atau mengetik di BJU harus menyertakan tanggal yang sudah ada di sistem UT? Lala Juliansah ini kalau misalnya memang tinggalnya di daerah Bandung, kota Bandung, kalau saran saya datang ke kantor untuk memastikan yang benar yang di KK atau yang di UT gitu. Jadi nanti biar valid datanya, tanggal lahirnya sebetulnya tanggal 27 Juli atau tanggal 22 Juli. Karena nanti kita mau cek di KK-nya tanggal berapa, tanggal lahirnya, kemudian di ijazahnya tanggal berapa. Nah, karena kalau ada miss di situ kan nanti ijazahnya jadi salah terus. Gitu ya. Jadi sebaiknya nanti bisa datang ke sinilah untuk memastikan yang benar tanggalnya yang mana. Datang ke sini nanti bawa kakak sama ijazah. Nanti kita akan perbaiki datanya ya, Lala Juliansah. Kalau bisa sebelum THE supaya nanti nggak ada masalah data lagi. Kemudian izin bertanya Pak, apakah nanti pertanyaan UAS-nya ditampilkan kembali dalam jawaban? Nggak perlu. Kalau menurut saya nggak perlu karena itu ya buang-buang waktu kan. Jadi teman-teman nggak perlu lah, langsung aja dijawab. Nggak perlu lagi tulis soalnya. Karena soalnya itu panjang. Soal THI itu pasti panjang. Ada yang pakai contoh kasus gitu. Nah kalau nanti teman-teman menyalin itu udah habis waktunya buat nyalin soal aja. Karena bikin soalnya juga berhari-hari itu. Gitu ya, jadi nanti langsung jawab aja, nggak usah ditulis lagi pertanyaannya. Kemudian masih anonimus, Pak izin bertanya, kalau jawab BJU dengan cara tulis tangan, maka caranya adalah mencetak BJU, lalu menjawab pada lembar BJU, dan selanjutnya di-scan dan dikumpulkan. Kalau diketik, maka mekanismenya seperti apa? Nah, kalau tulis tangan udah ngerti ya. Nah, kalau misalnya mau diketik, mekanismenya adalah teman-teman silahkan pindahkan BJU-nya
ke Word, Microsoft Word. Kemudian surat surat pernyataannya juga dipindahin gitu. Baru nanti di save PDF. Nah, lembar jawabannya juga di Word. Nanti terakhirnya save PDF. Gitu kalau mau diketik. Dasep Rahmat, Pak, saya izin bertanya, jika UAS ini nilainya jelek, nanti ada program untuk perbaiki nilai tidak, Pak? Sekian, terima kasih. Nah, ini memang masalah yang ada pada diri mahasiswa sendiri. Dia belum ujian, dia udah punya bayangan bahwa gimana kalau nilainya jelek ya. Sekarang itu kalau teman-teman mau pikir secara sehat, kenapa nilainya harus jelek lah? Orang ngerjainnya di rumah, terus boleh buka buku, menjawab pertanyaan dengan baik, kok masih punya pikiran nilainya jelek? Nah, kecuali kita ujian di tengah suasana yang menegangkan, khawatir nilainya jelek, itu mungkin. Nah, ini kalau udah ngerjainnya di rumah, boleh buka buku, boleh sambil makan, boleh sambil tiduran, mau duduk, cari tempat yang nyaman, kok masih pikiran nilainya jelek gitu. Ya, jangan ya, jadi harus positif karena tidak ada perbaikan nilai. Kalau mau perbaikan nilai nanti semester depan. Nah, semester depan belum tentu lagi skemanya adalah THE. Bisa jadi nanti pilihan ganda atau mungkin dengan skema lain yang mungkin lebih sulit atau lebih mudah, kita nggak tahu. Karena kedepannya kita nggak akan tahu seperti apa kondisi kita gara-gara COVID-19 ini. Gitu ya, jadi pada Dasep Rahmat jangan berpikiran yang negatif. Kerjakan dengan baik aja, orang kerjanya di rumah kok, boleh open book. Lanjut Pak, saya sering menanyakan mengenai alih kredit ke Prodi, cuma sampai saat ini belum ada jawaban, jadi bingung mau ambil TAP Pak. Mohon pertanyaannya melenceng Pak. Ini siapa namanya? Nggak ada namanya ya. Kalau saran saya kalau ada kendala kayak gini, coba nanti datang ke kantor UPBJJ, terus nanti kita ngobrol ya masalahnya di mana. Karena saya harus cek ini namanya siapa, NIM-nya berapa, terus nyangkutnya seperti apa, alih kreditnya benar apa enggak, yang alih kredit berkasnya udah sesuai apa belum, ngajuinnya kapan, kan saya nggak tahu gitu. Jadi sebaiknya datang aja ke kantor, nanti boleh temuin saya. Itu ya untuk alih kredit. Atep Herawan, izin bertanya Pak, waktu ujian sebentar lagi, namun buku modul belum semuanya dipelajari. Rata-rata baru setengahnya. Apakah ada tipsnya agar semuanya bisa dipelajari dengan waktu yang sebentar lagi? Demikian, terima kasih. Ini sulit saya jawabnya. Iya, karena gimana jawabnya? Karena modulnya kan udah dikirim ya, udah dikirim dari kemarin. Kenapa baru dibaca setengah gitu? Ya, tapi kalau misalnya sampai saat ini baru setengah, ya sekarang tinggal kemauan. Kalau memang mau dibaca dengan baik, baca dengan cepat, ini kan masih ada waktu 2 minggu. Hari ini baca modul apa, modul keberapa, silakan dibaca, langsung diberi tanda. Nah, rata-rata dari kita kan baca itu tidak memberi tanda, akhirnya mau baca lagi males gitu, karena nggak punya penasaran. Nah, sebaiknya baca modul itu, jangan takut modulnya tercoret-coret, beli stabilo, hal-hal yang penting distabiloin gitu. Kemudian dibaca lagi gitu ya. Jadi ya biar bisa dipelajarin ya harus kepo, bukannya saya harus baca supaya nilainya tinggi, bukan gitu, tapi
harus kepo nih ada apa sih nih di modul ini gitu, karena nanti yang akan ditanyakan dari modul itu yang harus dibaca modulnya, diberi tanda, jadi nanti pas ujian gampang, kita udah tahu oh soalnya ini oh ada di modul sekian gitu. Pak, kalau mata kuliah matematika kan kalau soalnya sama kemungkinan jawabannya juga bisa sama setiap orang, urutan dan cara penyelesaiannya juga kemungkinan nggak jauh beda karena bersumber dari modul. Terus bagaimana untuk membedakan kerjasama dan tidaknya? Nah ini bisa ditanya ke dosen matematika karena saya fokus di ilmu sosial. Nah, saya nggak tahu kalau matematika dia mungkin punya cara atau strategi lain yang bisa membedakan mana yang kerjasama, mana yang enggak, mana yang rumus secara umum, mana yang enggak gitu. Ya kalau saya kurang paham kalau matematika. Matematika itu hari Kamis ya? Pak Jumat. Oh, kemarin tanggal 23 November klinik ujiannya. Nah, harusnya nanyanya di situ. Saya nggak bisa jawab kalau itu. Ya. Untuk masalah semester ini nggak ada TMK, berarti nilai hanya diambil 100% dari THE ya. Dulu sempat nanya ke Pak Zulam kalau tutornya nggak diisi sama sekali, jadi masih 0%, berarti ikut TMK di akhir semester. Mohon maaf saya bertanya gini karena untuk memastikan. Nah ini kan tadi saya udah jelaskan, kenapa semester ini e-learningnya 0% nggak dapat TMK, karena nilai diambil dari THE. Nah kalau semester kemarin e-learning nggak dikerjain dikasih TMK karena nilainya dari layanan bantuan. Jadi ini Fabia silakan belajar, Fabia Brata mempersiapkan diri untuk mengikuti THE. Gitu. Untuk yang diambil tuton dapat tambahan nilai, tapi yang tidak nilainya murni. Hadi F. Punten Pak, kalau nilai tuton yang belum dinilai oleh tutor itu sampai batas kapan ya? Karena ada beberapa diskusi sama tugas yang belum dinilai. Iya, kalau ini nanti pasti dinilai ya Pak Hadi. Jadi jangan khawatir kalau ada nilai tuton yang belum dinilai, jangan khawatir nanti akan dinilai. Nah cuma teman-teman coba disarankan untuk chat tutornya. Siapa tahu kelewat, dikasih tahu aja. Mohon izin tutor, saya ada diskusi segini, mata kuliah ini kelas sekian belum diberi nilai gitu. Itu dikasih tahu aja. Walaupun memang di akhirnya itu pasti dinilai karena aplikasinya tidak bisa tertutup kalau masih ada nilai yang belum kalau masih ada tugas atau diskusi yang belum dinilai. Tapi nanti pasti dinilai, paling lambat insya Allah biasanya itu 2 minggu setelah sesi terakhir. Sesi 8. Mohon izin bertanya Bapak, ini dari Renaldi, dalam mengetik jawaban di dalam THE tersebut, apa ada standar font yang digunakan? Nah ini tadi di awal saya udah bilang, kalau tidak diatur, udah nggak usah diada-adain gitu. Kalau tidak diatur fontnya harus apa dalam panduan, ya udah berarti bebas gitu. Yang penting jelas terbaca. Jangan juga pakai tulisan komik gitu, jadi bingung. Ya, kalau nggak diatur berarti boleh, prinsipnya begitu aja. Kalau ada aturannya maka diikuti. Kalau tidak ada aturannya maka ambil yang mudah. Gitu ya, simpelnya begitu aja. Mungkin waktunya udah habis ya. Saya tuh sebenarnya pengen kita ngobrol tatap muka biar enak. Nah, kenapa kita pakai yang seperti ini sehingga teman nggak bisa ngomong, setting aja karena sampai pesertanya sampai ribuan gitu. Tapi kalau yang Microsoft Teams biasa itu kan hanya 200. Itu. Tapi nanti kalau kita akan buat lagi kesempatan buat ngobrol bareng begini atau tatap muka boleh. Ya, silakan aja nanti berkabar ketua angkatannya angkatan 2000 siapa bisa hubungin saya atau angkatan sebelumnya.
Ya mungkin itu aja ya penyampaian dari klinik belajar ini. Pada teman-teman silahkan mempersiapkan diri, jangan sampai kesempatan ujian THE ini kan kesempatan nih sebenarnya untuk dapat nilai tinggi disia-siain gitu. Jadi teman-teman selamat berjuang, selamat mengikuti ujian akhir, semoga nilainya sesuai dengan apa yang ditargetkan, bahkan bisa lebih. Kalau teman-teman ada yang targetnya cuma C, ya mudah-mudahan dapatnya B. Kalau targetnya B, mudah-mudahan dapat A. Kalau yang targetnya A, mudah-mudahan dapat A. Itu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Klinik umumnya kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.